Srana mandeng salibing Gusti Yesus, gesang kula pikantuk kawilujengan, namung saking raipun Gusti Yesus kang saged mirat sedaya dosa kula. Srana mandeng salibing Gusti Yesus, gesang kula pikantuk kawilujengan, namung saking raipun Gusti Yesus kang saged mirat sedaya dosa kula. Srana mandeng salibing Gusti Yesus, gesang kula pikantuk kawilujengan, namung saking raipun Gusti Yesus kang saged mirat sedaya dosa kula. Srana mandeng salibing Gusti Yesus, gesang kula pikantuk kawilujengan, namung saking raipun Gusti Yesus kang saged mirat sedaya dosa kula. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena salib-Mu, karena darah-Mu, kami diselamatkan. Dosa-dosa kami ditebus dan dihapuskan menjadi suci. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami tim dari JKI Mana Eklesia Malang yang datang menghadap tahta kudus-Mu, memberikan hidup kami, mempersembahkannya di altar-Mu, agar hidup kami berkenan dan layak untuk melayani hati Tuhan dan sesama kami. Kami menyerahkan Tuhan
sepenuhnya pelayanan kami di dalam ibadah live saat ini. Kiranya Tuhan menguasai menjamah setiap kami tim dan juga saudara-saudara kami yang sedang Tuhan mengikuti tayangan ibadah ini. Kiranya lawatan jamahan kuasa-Mu atas mereka. Terima kasih, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai sampai ibadah ini usai. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semangat dan juga tetap roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan kami tim dari JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya akan membawa kita kepada salib yang telah menebus, yang telah menyelamatkan karena pengorbanannya, karena cintanya kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, ya, balada pemikul salib. Bapak Ibu saudara yang sudah bisa, mari bersama-sama naikkan dengan segenap hati kita hayati pengorbanannya, penderitaannya, agar kita terus diingatkan bahwa kalau kita hidup itu karena kasih-Nya semata. Yang belum, mari bersama-sama belajar dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri luka, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri luka, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu saudaraku, kesengsaraannya karena kesalahan kita, penderitaannya karena memikul dosa-dosa kita. Dia datang untuk menggantikan tempat kita, tempat di mana seharusnya kita dihukum mati dan hilang selama-lamanya di hadapan Allah Bapa. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Dia dengan kerelaannya, Dia menggantikan tempat kita. Oleh karena itu, apa yang bisa kita balas?
Kita tidak memiliki apapun yang layak dan setara untuk membayar pengorbanannya, karena tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun kita bisa membawa hidup kita dan menyerahkannya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua mengingat betapa penderitaannya tak terperi. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup memikulnya selain Dia, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita akan kembali pujikan lagu ini dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak bina. Katakan kembali, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak sekali lagi. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku tak persembahkannya di atas kayu salib. Engkau diremukkan, engkau dihancurkan, agar kami yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan, ditebus oleh darah-Mu, darah perjanjian, darah yang kudus. Yesus Juru Selamat, ampunilah kami, orang-orang yang selama ini jauh dari hadirat-Mu, jauh dari kasih karunia-Mu, yang hidup tidak sesuai dengan firman-Mu. Sungguh kami mohon dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, ampunilah, kudus sucikan oleh darah kudus-Mu yang mengalir dari
kami, oh agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Oh Yesus Tuhanku, Rajaku, penyelamat hidupku. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu. Ingatlah bahwa Dia diremukkan untuk kita yang sudah hina dan berdosa, yang akan hancur di neraka, diangkat, diselamatkan dan dijadikan anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara untuk menerima kebenaran firman. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya Pak Pendeta Sri Hartono. Dipersilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa, agar setiap kebenaran firman Allah yang kita terima, kita dengar saat ini, akan terus membuka hati kita, menyadari bahwa kita orang-orang yang berdosa. Karena salibnya lah kita menjadi anak-anak Allah. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus, oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tidak ada habis-habisnya Tuhan, di mana saat ini kami boleh ada di altar-Mu Tuhan. Tidak lain kami rindu mengalami lawatan-Mu, kami rindu mengalami kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mati disalibkan karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa darah-Mu menguduskan kami, melayakkan kami saat ini untuk menerima anugerah keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, disilakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah, yang boleh bersama-sama kita saat ini dari JKI Mana Eklesia Malang ya. Kami percaya Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gereja, kita sama-sama boleh mengalami pemeliharaan Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jikalau saat ini kita dalam keadaan sehat, ya, tidak kekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan ini, patutlah kita bersyukur saat ini di mana Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan untuk kita kembali merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah dan setiap kita yang ada di tempat di mana kita berada saat ini, baik para mitra bakti boleh bersama-sama kita di dalam pelayanan JKI Mana Eklesia Malang. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah bahwa salib adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat salib itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Memang saat itu di zaman Tuhan Yesus, hukum yang dikenakan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan atau melawan atau memberontak terhadap pemerintahan saat itu, mereka dijatuhi hukuman salib. Itu yang layak bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap negara. Tapi kita akan kembali melihat bagaimana
yang mengutus anaknya yang tunggal itu, dia yang rela mati disalib juga karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca satu kebenaran firman Allah yang terdapat dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama atau ayat yang pasal 1 ayat yang ke-18, dan kita loncat ayat yang ke-23 ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 23. 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus tentang salib. Sebab pemberitaan tentang salib memang satu pemberitaan bagi mereka yang akan binasa adalah suatu kebodohan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Jadi di atas kayu salib di mana Yesus disalibkan, itu memberikan satu kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi sesuatu kebodohan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di atas salib ada anugerah, di mana darah anak domba Allah yang tertumpah itu telah menghapus dosa-dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita hari ini boleh menerima anugerah keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan usaha kita, tetapi adalah pengorbanan daripada anak Allah yang tunggal itu yang mati disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah menggantikan itu. Seharusnya kitalah yang disalibkan karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi Dia yang telah menggantikan kutuk dosa itu. Kalau kita mau membaca di dalam surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-13, di sana sangat jelas, Bapak. Galatia pasal 3 ayat yang pertama dan yang ke-13. Ayat yang pertama dan yang ke-13. Yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Siapakah yang mempersona kamu?
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan terang di hadapanmu? Ayat yang ke-13. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, bahwa Yesus yang disalibkan itu telah dilukiskan terang di hadapan kita. Kalau di dalam Galatia ditunjukkan kepada orang-orang Galatia yang bodoh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Yesus telah menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Dia sebagai kutuk yang seharusnya kita terima, dia menggantikan itu di atas kayu salib. Telah menebus kita ini, ya, dari kuasa kematian yang kekal itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jelaslah bahwa kita boleh ada sampai hari ini dan kita boleh menjadi anak-anak Allah itu semata-mata bukan karena usaha kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya adalah perjuangan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan darahnya itu tertumpah untuk menghapus segenap dosa kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia adalah hidup yang kekal. Yesus telah menebus kita. Jadi kekuatan salib itu adalah kekuatan Allah. Salib itu adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Dan kalau kita melihat daripada Rasul Paulus dilatar belakangi dengan orang-orang Yahudi dan satu pengajaran Alkitab atau hukum-hukum Taurat yang begitu ketat. Dan Rasul Paulus sendiri sebelum menjadi pemberita Injil, Paulus adalah seorang yang menganiaya orang-orang percaya. Dia berkobar-kobar dengan semangatnya untuk membinasakan, membunuh orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyebut Tuhan, orang-orang yang menyembah Yesus adalah Allah. Ketika Rasul Paulus mendapat surat dari imam-imam besar di Yerusalem, di mana dia akan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Damsyik. Tapi ketika ada di tengah-tengah perjalanan, cahaya daripada Kristus telah memanggil dia untuk sebagai pemberita Injil. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau bunuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara manusia tidak mungkin Rasul Paulus yang memiliki secara akademis Alkitab, Taurat yang begitu ketat, adat istiadat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada barang mustahil bagi Allah untuk memanggil setiap orang dimanapun mereka itu berada, apapun status sosial mereka. Ketika salib itu menjadi kekuatan Allah dan Allah akan menyelamatkan seseorang dengan luar biasa,
seperti Rasul Paulus, menjadi suatu pemberita Injil yang luar biasa di zamannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu, lewat salib penebusan bagi orang-orang berdosa digenapi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat saliblah kekuatan Allah itu akan memberikan berkat kepada setiap orang yang menerima salib Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita akan membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Yesus telah membuat di mana berkat-berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tanpa ada salib, tanpa ada darah yang tertumpah, anugerah keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar Israel, di luar Yerusalem, tidak akan mungkin terjadi, Bapak. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu pekerjaan Tuhan di atas kayu salib, sehingga anugerah keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Abraham. Kita punya hak mengalami janji-janji Tuhan, di mana Tuhan janjikan roh yang dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang sudah ditebus oleh darahnya, dan setiap orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, dia dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus itu, sehingga mereka menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan pernah lepaskan iman, pengharapanmu, dan kasihmu kepada Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam surat Rom pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan hidup kita, di mana kita percaya bahwa salib itu adalah kekuatan Allah yang dahsyat, yang telah menebus kita karena darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu. Dan yang kedua, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga anugerah keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Bapak, Ibu, dan saya yang saat ini boleh ada sebagaimana kita ada saat ini.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di hari-hari ini kita renungkan bahwa salib itu adalah kekuatan Allah, di mana Allah telah mengutus anaknya untuk menjadi korban tebusan bagi orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita patut bersyukur hari-hari ini kita boleh diingatkan akan kebenaran firman Allah hari ini. Dan mungkin Bapak Ibu yang masih jauh, ketika Bapak Ibu mendengar dalam siaran ibadah live GKI Mana Eklesia Malang ini, saat ini engkau membuka hatimu dan engkau mau menerima Dia, bahwa salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu menerima anugerah keselamatan ini, dan engkau akan menjadi anak-anak Allah, dan satu ketika engkau mewarisi kerajaan surga yang dijanjikan Allah kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Coba kita akan ulangi lagi di ayat yang ke-14 dari pasal 3 di surat Galatia tadi. Galatia 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini Yesus Kristus telah membuat ini, ya, supaya di dalam Dia itu di dalam Yesus Kristus, ya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Menerima roh yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita bisa menerima berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang pertama harus iman kepada Yesus Kristus. Kita harus percaya kehadiran Yesus Kristus sebagai anak Allah, utusan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan saat ini. Boleh mengingatkan kita kembali. Mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saat ini bersama-sama mengikuti dalam ibadah live, mungkin saat-saat yang lalu kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula itu. Kita sudah kehilangan gairah semangat untuk meyakini bahwa salib adalah kekuatan Allah. Itu sudah hilang. Mungkin kita ada di dalam gedung gereja, dalam ibadah, tapi kita tidak pernah merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Status kita sebagai orang Kristen itu saja. Dan kita mengenal kematian Yesus sebagai sejarah manusia yang pernah ada di muka bumi ini, itu saja. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat pemberitaan firman Allah Pak saat ini, marilah kita membuka hati kita bahwa salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dan ketika engkau mengimani firman ini, dan engkau akan mengalami berkat-berkat Abraham yang dijanjikan Allah, dan Roh Kudus itu akan senantiasa menuntun kita
kepada jalan-jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita akan membuka hati di hadapan Tuhan, di mana salib adalah kekuatan Allah yang menghapus dosa kita, yang menebus kita dari kutuk-kutuk dosa itu. Dan yang kedua, salib adalah kekuatan Allah sehingga berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang boleh menerima janji-janji Allah. Dan Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Allahmu, yaitu Yesus Kristus Tuhanmu yang telah memanggil dan menyelamatkan saudara dan saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa Allah Roh Kudus akan menolong kita untuk kita mengerti, memahami bahwa salib adalah kekuatan Allah. Dan bagi orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi setiap kita yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saya tidak akan panjangkan, tetapi marilah kita sama-sama membuka hati dengan iman kita bahwa salib adalah kekuatan Allah, di mana Allah telah memanggil Paulus menjadi pemberita Injil. Juga saat ini Allah memanggil Bapak, Ibu dan saya sebagai orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu bisa menerima dan Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yafet Suyono. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Kiranya pemberitaan salib yang adalah kekuatan Allah akan membebaskan kita dari kutuk dosa, kutuk maut yang akan membawa kita ke dalam neraka. Dan kiranya pemberitaan salib adalah kekuatan Allah yang membuka jalan di dalam Kristus. Berkat Abraham itu akan diterima bagi setiap orang yang menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara baik yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja. Kita akan pujikan pujian sesuai dengan firman yang sudah diberitakan. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosa kita ditebus oleh darah Yesus. Darah yang mahal, darah yang tertumpah di atas Kalvari, yang menyucikan setiap hati dan hidup manusia. Haleluya. Oh
Yesus, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau telah menyucikan hidup kami, masa lalu kami, segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, dengan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur karena kami telah ditebus dan dimerdekakan dari kutuk dosa dan kutuk maut, dari kebinasaan kekal. Bahkan di dalam Kristus kami telah menerima berkat Abraham yang dijanjikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan gereja-Mu, GKI Mana Eklesia Malang, bersama dengan seluruh pengurus. Kiranya Tuhan terus pakai gereja yang secara fisik, Tuhan, kami terbatas juga di dalam banyak hal. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang maha tidak terbatas, yang telah turun dari surga menjadi manusia, dan karyanya untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib telah lunas dibayar. Terima kasih Tuhan. Karena itu pakai terus hidup kami, supaya kami terus melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kami, menjadi berkat bagi sesama dan banyak orang. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, penyandang disabilitas, para mitra bakti dan kru yang dengan setia Tuhan melayani bersama kami. Kami percaya berkat, anugerah dan juga Tuhan kelimpahan serta keselamatan turun atas hidup mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk sponsor dan donatur yang selama ini Tuhan setia menabur di gereja-Mu di GKI Mana Eklesia ini. Berkati siapapun mereka dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, supaya hidup mereka terus menjadi berkat bagi sesama dimanapun Tuhan menaruh mereka. Dan pekerjaannya diberkati sekalipun di dalam situasi yang masih dalam pemulihan ekonomi Tuhan pasca pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, juga menyerahkan pemilik tempat ini, anak-Mu yang Kau kasih Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Biarlah di masa tuanya Tuhan terus merengkuhnya, Tuhan terus membimbing dan menuntunnya, memberi kekuatan, kesehatan, menjadi berkat dimanapun, baik di Indonesia, di Australia, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan, pelayanan beliau, juga anak mantu cucunya diberkati Tuhan. Tempat ini terus kami bawa di hadirat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun yang datang ke tempat ini, diberkati terlebih keselamatan jiwanya, didewasakan agar dapat melayani dan menjadi saksi bagi sesama, bagi orang-orang di sekitarnya. Memberkati terus Tuhan. Juga Tuhan, kami menyerahkan sinode kami GKI. Kiranya Tuhan terus memakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan taruh di sana, khususnya Pastor Adi Sutanto bersama Ibu selaku Tuhan Ketua Umum. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah, kesehatan, kekuatan, kemampuan, terus menjadi Bapa bagi banyak hamba-hamba Tuhan dan gereja serta jemaat di lingkungan GKI, supaya dimanapun hamba-Mu berada, baik di Indonesia, di Australia, di Amerika, di dalam penggembalaannya di Sandy Mars, Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga bersyukur untuk badan pengurus harian yang selama ini mendampingi dan menolong beliau saat tidak ada di Indonesia, baik Pastor Edi Suyanto, Pastor David Mayanto. Berkati kehidupan kesehatan rumah tangga anak-anak Tuhan, pelayanan mereka kiranya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga STT Sangkakala, untuk rektor, untuk dosen, untuk Tuhan mahasiswa, memberkati supaya STT ini juga boleh memberikan
memberitakan kabar keselamatan dan juga pelayanan-pelayanan misi yang dikerjakan oleh sinode kami, baik untuk suku Marapu dan juga untuk suku Anak Laut. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang tergabung di sinode ini. Terima kasih rencana retreat Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan tanggal 16 sampai 19 Agustus. Tuhan berkati seluruh panitia, dana, pembicara, dan juga setiap hamba-hamba Tuhan yang akan datang, baik secara onsite dan secara online. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan panitia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun, para hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua sinode, agar terjadi sinergitas yang baik, sehingga kami boleh bekerja sama bersinergi dalam pelayanan Tuhan, baik secara sinodal, secara gerejawi, secara Tuhan pelayanan misi, yayasan-yayasan Tuhan, Kristen, sekolah umum, juga untuk STT sekolah misi, diberkati Tuhan. Lembaga-lembaga sosial, organisasi massa yang bergerak untuk Tuhan membantu pemerintah, Tuhan juga untuk Tuhan melayani sesama, baik di Tuhan panti-panti asuhan, panti jompo, Tuhan yayasan-yayasan sosial, pendidikan, dan juga kemasyarakatan, pondok-pondok pemulihan untuk mereka korban narkoba dan sebagainya. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi, kami juga membawa bangsa negara kami Indonesia, Engkau lawati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hujani negeri kami dengan roh pertobatan dan keselamatan. Selamatkan setiap pulau, setiap jiwa, setiap suku, agar bangsa kami boleh mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan, jalan kepada surga, kepada Bapa. Terima kasih, berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Berkati keluarga mereka, istri, anak-anak, mantu, cucunya diberkati, agar mereka berdua Tuhan dapat mentuntaskan tugas sampai purna baktinya nanti tahun 2024, sehingga semua program-program yang sudah dicanangkan boleh diselesaikan bersama dengan para menteri di Kabinet Indonesia Maju ini. Berkati mereka boleh bersinergi baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, politik, hukum, keamanan. Tuhan juga memberkati pendidikan, kesehatan, Tuhan, perdagangan, Tuhan, pertanian, Tuhan, seluruh kementerian yang ada diberkati, BUMN yang Tuhan boleh terus Tuhan menggerakkan ekonomi negeri ini dengan tambang-tambang yang ada, Pertamina dan sebagainya. Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara ini dari rongrongan kaum intoleran, radikalis, dan juga teroris, agar Indonesia dapat menekan Tuhan pergerakan-pergerakan mereka yang ingin merongrong, menghancurkan kedaulatan, kesatuan negara ini dan memecah belah masyarakat Tuhan, dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Karena itu biarlah Bhinneka Tunggal Ika Tuhan sebagai pengikat untuk mempersatukan perbedaan tetap kokoh, Pancasila tetap tegak berdiri di negeri ini. Tuhan, Engkau memakai tangan-tangan mereka untuk menjaga kedaulatan negara ini Tuhan, dari seluruh wilayah Indonesia yang terdepan, terpencil, dan juga terluar. Memberkati kepolisian untuk menegakkan hukum dan keamanan juga di negeri ini, supaya hukum boleh tegak lurus dan juga Tuhan setara di mata hukum siapapun. Tuhan, tidak pilih kasih dan tebang pilih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati negeri kami, juga para dokter, perawat, tenaga medis yang terus bekerja, karena akhir-akhir ini Tuhan ada penambahan, Tuhan peningkatan Tuhan untuk paparan COVID-19 dengan varian Omikron yang baru. Kiranya Tuhan masyarakat, pemerintah daerah juga waspada agar gelombang ini Tuhan tidak menyerang lagi Indonesia, supaya kekebalan Tuhan, imunitas boleh terjaga dengan booster, supaya masyarakat menyadari bahwa itu penting untuk keselamatan
bersama, terlebih untuk keselamatan pribadi dan keluarganya. Terima kasih sekali lagi Engkau memberkati pemerintahan dari pusat hingga daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati juga lembaga tinggi tertinggi negara. Tuhan persiapan baik untuk pemilu tahun 2024 dalam segala persiapannya, supaya tidak lagi ada politik identitas, politik yang menunggangi agama dan yang memecah belah. Tapi Tuhan, Indonesia boleh Tuhan mengatasi semuanya ini dengan Tuhan bekerja sama satu dengan yang lain. Juga memberkati untuk Tuhan presidensi G20 yang rencananya bulan November di Bali, kiranya boleh sukses pelaksanaannya. Lawatan Bapak Jokowi ke beberapa negara yang termasuk anggota G20, supaya mereka dapat hadir membicarakan masalah dunia dan juga permasalahannya di antara bangsa-bangsa, baik krisis energi, krisis ekonomi, krisis pangan, peperangan Rusia Ukraina yang berdampak begitu luas di belahan dunia ini, sehingga banyak negara yang ambruk ekonominya. Tuhan, Kau tolong supaya Indonesia mampu menjadi Tuhan pemimpin G20 yang dapat memberikan solusi dan juga Tuhan jalan keluar yang terbaik. Berkati negeri kami, berkati kota-kota kami, berkati tempat tinggal dimanapun kami berada, seluruh rakyat Indonesia diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur melalui ibadah live ini, Injil Kerajaan boleh terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Walaupun suara kami kecil dan terbatas, tapi kami mau terus menyuarakannya sampai Tuhan Injil itu Tuhan boleh didengar, bahkan diterima oleh siapapun yang menangkap siaran live dari JKI Mana Eklesia. Terpujilah namamu. Jikalau sebentar kami juga akan pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga menyertai memberkati juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan ini, diberkati dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, anak-anak diberkati kesehatannya. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekarang pulanglah, bahwa berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu. Hambamu mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, dengan sabar, dengan kasih. Bapak Ibu boleh mengikuti, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Kiranya Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Percayalah bahwa salibnya telah memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Tetap pakai protokol kesehatan, waspada, supaya kita semua boleh sehat dan selamat. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.